Selamat pagi, Skenda People, 3, 2, 1, door. Dan pada pagi yang cerah ini, kami mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Banjarbaru, yang pada saat ini ingin mengajukan proposal mengenai biobriket, yaitu proposal melalui Dirjen Vokasi, yang biasa dikatakan dengan New Teaching Factory. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Bu Niken. Sehat ya Pak? Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah, dalam kondisi pandemi pun kami sekolah masih berusaha untuk bagaimana SMK 2 ini bisa terus maju. Dan berikutnya Pak, kami mendengar ada beberapa rencana yang salah satunya adalah Bapak ingin mengajukan proposal mengenai biobriket ini, dan pengajuannya tentunya ke Dirjen Vokasi yang melalui kegiatan New Teaching Factory. Apa yang mendasari Bapak untuk mengajukan proposal ini? Terima kasih Bu Niken. Pada saat ini kita harus yakin kita mampu dan bisa melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu kegiatan New Teaching Factor, karena sekolah kita, SMK Negeri 2 Banjarbaru, sudah beberapa kali menorehkan prestasi tingkat nasional, terkhusus di ajang lomba kompetensi siswa. Dan yang kedua, kita di tahun 2020 telah ditunjuk untuk menjadi sekolah CUE, yaitu Center of Excellence. Dan tahun ini mendapatkan kembali untuk menjadi sekolah PK atau pusat keunggulan. Kemudian yang berikutnya, atas asesmen psikologi UGM, kepala sekolah juga telah lulus dan telah melakukan diklat CEO atau Chief Executive Officer. Kira-kira itu yang melatar belakangi kita untuk mengajukan semacam bisnis melalui New Teaching Factory. Ya, terima kasih Pak. Tentunya di sini kita tidak puas sampai di sini, teman-teman, Bapak Ibu, karena sekolah kita ini selain sekolah unggulan dan kita ingin selalu berkembang maju terus, salah satu sekolah yang memang terpilih di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tentunya Bapak memiliki alasan mengapa Bapak memilih produk biobriket, bukan produk kejuruan yang lain. Ya, jadi lagi-lagi SMK Negeri 2 telah ditunjuk menjadi CUE atau tadi saya bilang Center of Excellence, khususnya pada keahlian teknik energi biomasa, kerjasama luar negeri, dan dalam rangka ketahanan energi di tahun 2020. Kemudian selanjutnya kita juga terpilih kembali sebagai pusat keunggulan atau PK kerjasama luar negeri di tahun 2021 dengan tetap di paket keahlian teknik energi biomasa. Ini yang pertama. Yang kedua, bidang keahlian teknik energi biomasa saat ini sedang mengembangkan praktek siswa Ya. untuk membuat bahan bakar alternatif, yaitu biobriket atau briket yang terbuat dari tempurung kelapa. Itu alasan atau ide kita yang kedua. Dan yang ketiga, dalam memutuskan briket atau biobriket, maka kita telah melalui analisa yang biasa disebut BMC atau Business Model Canvas. Jadi sasaran pertama kita adalah menentukan customer service-nya atau biasa disebut dengan segmen pelanggan. Setelah kita mencoba berkeliling di Kota Banjarbaru, ternyata customer pasar kita yang lebih cocok adalah ibu rumah tangga, kemudian industri-industri kecil, kemudian yang ketiga pedagang sate dan pentol bakar, karena pentol bakar ini lagi ngetren di
kota kita. Setelah kita menentukan segmen pelanggan atau customer segmennya, maka kita menentukan value proporsional atau proporsi nilai. Dalam hal ini adalah nilai bahan bakar alternatif yang kita pilih adalah bio briquette. Jadi briquette yang terbuat dari tempurung kelapa. Nilainya cukup tinggi dan cukup lumayan. Di antaranya adalah dia punya nilai bebas dari debu, kemudian bebas dari bau, bebas dari asap. Asapnya ada tapi relatif kecil, itu untuk bio briquette, dan memiliki daya panas cukup tinggi 500 sampai 700 kalori. Kemudian yang berikutnya tahan hingga 3 sampai 5 jam setiap kilogramnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita untuk menyalurkan channelnya. Yang pertama, kita melalui web sekolah, kemudian melalui brosur-brosur, melalui banner, dan jika barangkali kita lolos untuk mengajukan bisnis ini, kita bisa memasarkan melalui marketplace dan media yang lain. Kemudian customer relation-nya atau kemitraan pelanggannya, penjualan bisa langsung atau online, Kita bisa melakukan diskon bagi pelanggan. Kita juga bisa melakukan minimarket atau toko yang ada di Kota Banjarbaru. Kemudian kita juga bisa membuat komunitas-komunitas. Kemudian langkah yang kelima, jadi arus pendanaan atau revenue stream-nya. Yang pertama kita melalui penjualan bio briquette, penjualan produk samping. Jadi di samping yang kita hasilkan adalah bio briquette, maka ada produk sampingnya, yaitu berupa cairan yang kita bisa gunakan untuk pengawetan makanan. Kemudian yang ketiga, promosi. Kemudian langkah berikutnya, sumber daya utamanya atau key resources-nya. Kita memang fokus pada siswa dan guru. Jadi fokus kita pada siswa dan guru dalam rangka melaksanakan praktek siswa. Kemudian pelatihan-pelatihan yang sudah cukup mendukung. Ruang praktek yang lumayan besar. Kemudian bahan-bahan memadai di Kota Banjarbaru. Jadi setiap pasar di Kota Banjarbaru itu ada bahan-bahan atau tempurung kelapa, karena di situ terjadi jual beli kelapa yang sudah diparut. Kemudian aktivitas utama kita, key activation-nya, kita memproduksi, jadi aktivitasnya kita memproduksi, kemudian mengemas, kemudian kita lakukan promosi dan penjualan. Kemudian mitra kita sekali lagi minimarket, bisa melalui Alfamart, Indomart yang ada di Kota Banjarbaru, bisa toko-toko kelontong yang ada juga di Banjarbaru. Kemudian yang kedua bisa menggunakan pedagang sate atau pentol, kemudian bisa mitra kita bisa Gojek. Karena untuk saat sekarang ini belanja apapun sudah memulai belanja online, terutama kita bisa bekerjasama dengan Gojek. Kemudian struktur biayanya adalah tentu saja biaya produksi, kemudian beli bahan baku, biaya distribusi, kemudian biaya promosi, bahan baku, kemudian gaji diperuntukkan untuk mendampingi para siswa agar produk bisa berjalan secara kontinu. Kemudian biaya operasional, itu kira-kira. Melanjutkan pertanyaan Pak, yang bikin kami penasaran itu dari keterangan Bapak panjang lebar tadi itu, kira-kira nih Pak, siswa kita ini sudah mempraktekkan briquette itu sendiri Pak? Oh ya Bu Niken, anak-anak kita sudah memproduksi
Nggih. Biobriket atau briket batubara, briket sekali lagi briket tempurung kelapa. Ya. Di depan ini adalah contoh Oh. produk yang dihasilkan oleh anak kita. Kalau boleh sambil, ini adalah briket tempurung kelapa. Ini dikemas dengan brand sekali lagi Biobriket. Ini harga setiap kilonya kita jual dengan Rp6.000. Ini adalah produk utama pembuatan Biobriket. Kemudian produk sampingnya, ini adalah produk samping. Gas asap cair. Jadi asap cairnya seperti ini difungsikan untuk berita untuk insektan. Kemudian berikutnya ada grade A, grade B, dan grade C, masing-masing untuk pengawet makanan. Kira-kira itu Bu Niken yang bisa kami sampaikan. Dan Ibu Niken nanti bisa melihat ketika anak-anak memproduksi Biobriket ini di bengkel teknik energi biomasa. Terima kasih Bu Niken. Ya. Rasanya merinding dan luar biasa. Kita kasih aplaus buat teman-teman kita di jurusan teknik energi biomasa tentunya. Dan mudah-mudahan Pak apa yang sudah disampaikan tadi dan menjadi wacana buat kita semakin ke depan lagi. Bagaimana nanti Dirjen Vokasi akan bisa menyetujui proposal yang sudah Bapak buat dan Bapak ajukan. Dan sekali lagi semua ini adalah untuk masyarakat tentunya, dan yang terpenting adalah meminimalisir yang namanya polusi udara luar biasa. Sekali lagi bravo SMK Negeri 2 Banjarbaru dan SMK bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat.